Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan rutinan setiap malam Jumat. Rutinan setiap malam Jumat, istiqomah kita rutinan sholawatan, tawasul, zikir dan lain-lain. Dan juga tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita dan besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada para netizen dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga my bro, my sister dan murid-muridku yang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Pada hari ini ya, judulnya yaitu kita istiqomah ya, rutinan ya, melawan gunung santet dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bahwa pada hari ini memang sedikit yang hadir karena ada yang sakit, ada yang kehujanan. Karena ini hari kan hujan terus nih, ya, dan juga berhalangan. Tapi perlu kita ingat bahwa yang hadir ini ada dari Cibubur, ada dari Bekasi, Tanjung Priok dan lain-lain. Ya. Orang yang hadir di majelis zikir itu tidak gampang. Karena ujiannya sangat berat. Karena setan, jin itu benci kepada orang-orang yang apa? Pertama, yang ibadah kepada Allah, yang sholat dan lain-lain. Kedua, zikir kepada Allah dan hadir di majlis ada dan zikir dan sholat dan bersolawat ya, dan yang berpuasa. Setan itu paling takut. Setan itu paling takut, paling benci. Jadi digoda kita ini agar tidak hadir majlis. Pas kita mau datang, ya, hadir udah rapi, udah ini, ada aja gangguan setan. Datang cewek cakep, menggoda. Usah ngaji lah, nggak usah sholawatan, temenin aku lah. Setan goda, macam-macam goda. Makanya pada hari ini orang-orang yang hadir itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang pilihan, abang bilang. Karena sudah melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian dari setan supaya jangan hadir di majlis. Hujan, sakit, inilah meriang, begini, begana, begono. Coba kalau sekarang didatengin bawain duit. Nih duit 10 juta, datangnya pengajian, langsung datang biar lagi sakit juga. Ya enggak? Nah, di situ. Ini enggak gampang. Ya. Jadi walaupun yang hadir sedikit, tapi mudah-mudahan para malaikat Allah hadirkan dan dikumpulkan segala hajat kita. Ya. Dan yang tidak bisa hadir, kita doakan semoga Allah berikan taufik hidayah, ya kan? Taufik hidayah dan berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita sholawat. Yang biasa istiqomah, ya, yang biasa istiqomah, biasa rutinan hadir, jangan berhalangan sakit dan lain-lain deh. Pokoknya alasannya macam-macam dah ambil ya. Jadi kadang manusia ini lebih patuh kepada atasannya, kepada bosnya, kepada juragannya ya, daripada kepada Rasulullah. Karena tidak gampang, itulah melalui ujian-ujian. Makanya yang tidak hadir pada saat ini, nggak tahunya ini Allah berikan rahmat
Taufik Hidayat turun nih. Ya, yang biasa hari duduk situ, nggak dapat akhirnya. Pindah ke yang hadir. Ya, sangat berat ya, untuk hadir di majelis zikir itu sangat berat. Ya, kita jalan ke sana kemari. Nah pada hari ini abang pakai jaket mengenang masa lalu pada saat syuting Buru Alam Gaib. Ya, jadi ya cowboy. Tujuannya untuk pakai ini deh, jadi ingat masa lalu, kan itu ya. Jadi Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat baju kita, Allah tidak melihat jelek gantengnya, ya kan? Tinggi pendek, ya kan? Cakep jelek, Allah tidak pandang. Yang Allah pandang hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita hadir di sini, niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena Rasulullah SAW, karena kita ingin beristiqomah. Gitu. Makanya setiap malam Jumat tuh ada aja godaan. Bang, mohon maaf, nggak bisa datang. Lagi ngobatin di anu, EGP, emang lu pikirin gitu abang. Iya. Kalau datang kita dapat keberkahannya dia, kamu yang dapat bukan abang. Yang dapat barokah ilmunya, karomahnya di para aulia. Kalian semua yang hadir. Makanya, abang kalau hari Kamis itu malam Jumat, setelah habis maghrib udah terima pasien sengaja. Kenapa? Dia siap-siap, kita khusus siap-siap untuk kita mau menjalankan rutinitas itu istiqomah namanya. Ya. Untuk bertawasul, zikir, tahmid, sholawat dan lain-lain. Mendoakan pasien-pasien kita, saudara kita, orang tua kita, dan guru-guru kita dan lain-lain semuanya. Di situ. Makanya abang sarankan kepada murid abang sudah buka praktek. Kalau hari Kamis buka praktek jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Maghrib selesai, tank. Kalau ngumpul duit mulu, tapi kagak dibawa. Kita memang perlu duit sih, mau fulus mampus, ya kan? Perlu duit, tapi diatur waktunya. Pada saat kita bekerja, pada saat kita berzikir, pada saat kita mengobati orang, pada saat kita istirahat, kita mesti atur. Jadi kalau nggak diatur begitu, berantakan semua. Ya. Jadi nanti seperti biasa ada tanya jawab masalah ilmu, masalah pengobatan, jodoh, karir, ya, masalah kehidupan dunia ini dan lain-lain. Ya, silakan nanti ada tanya jawabnya. Ya, suaranya bagus nggak? Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi abang katakan tadi, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menurut abang yang di Indonesia maupun di luar negeri nonton nih, biar bisa mengikuti jejak abang ini sampai abang mati. Kan, oh gini, oh cari sholat begini, begini, kalau airnya begini. Nah, pada para pemirsa yang nonton live ini, yang sedang sakit, siapkan air di depan. Jadi bareng-bareng kita baca tawasul, zikir, ya, tahlil, tahmid dan sholawat, siapkan, tiupkan airnya itu. Insya Allah menjadikan obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Oh, jadikan air Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Makanya yang penting kita yakin, berani dan tegas. Ya, maka itu sama singkat aja. Nah, ini agak berani pakai jaketnya. Ngap. Jadi tetap kita ada tanya jawab ya. Masalah apapun deh. Ya. Tadi abang juga ada tadi masalah uang gendam. Tadi ada laporan ke abang, ada yang kena 100 juta penipuan uang gendam uang balik atau penggandaan uang 100 juta. Hati-hati, sebentar lagi kamu bakal ketangkep. Ya, dukun
dukun yang menggandakan uang. Sebentar lagi kamu bakal ketangkap. Karena semua sudah ketahuan semua. Ya, hati-hati, jangan percaya. Jadi ada laporan ke abang kena 100 juta. Kita bacakan nanti sholawat, mudah-mudahan semua sudah diizinkan semua. Mudah-mudahan kamu ketangkap, dia sadar dan tobat. Dia sadar dan tobat. Orang mau saktinya kayak apapun, mau hebatnya kayak apapun, masuk penjara nangis tak? Cerai sekalian tak? Baik, kan? Nah, kita lanjutkan. Biasa bang ngomongnya banyak, sekarang dikit. Jadi kita mohon kepada Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid, zikir dan doa. Ya, kita lanjutkan oleh selawat dan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, tafadhol ya, tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Ta'lim yang mulia ini, yaitu Masjid Ta'lim Ridwan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam dan masyarakat Arabia dengan 3 nikmat itu semua kita bersama-sama berhadir di Masjid Ta'lim yang mulia ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini biasanya kita mengucapkan dan selawat dan juga kepada Allah, pada orang tua kita dalam meninggal dunia, pada guru-guru kita dalam meninggal dunia, pada saudara-saudara kita dalam meninggal dunia, dan kita doakan agar semua saudara-saudara kita yang biasa hadir pada Masjid Ta'lim ini yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kita doakan agar beliau selalu Allah berikan kesehatan, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang masya Allah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan insya Allah semuanya kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus yang kita muliakan yaitu pimpinan daripada Masjid Ta'lim Ridwan, yaitu Haji Muhammad Bagus Ridwan. Kita doakan agar beliau Allah Subhanahu Wa Taala jaga kesehatan beliau, Allah luaskan rezeki beliau seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang ada di sini, insya Allah Allah jaga kesehatan kita dan Allah memberikan rezeki kita yang berlipat ganda yang seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para murid beliau semua, baik yang Indonesia yang di luar negeri, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh beliau, agar ilmu yang diajarkan oleh beliau bermanfaat untuk umat manusia, baik muslim dan non muslim, agar bermanfaat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الى حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعبدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذكر فعله أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الواقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سبحانه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعهد المجلس عافية منا واسنة ورحمة بالمواهب فضلك نازلة وبركاتنا سامنة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمع هنا بسببهم إذا الله ثواب ذلك من إليه وجعله نور يسعى ويتلقى بين يديه اللهم اجعله هجرة له من النار اللهم اجعله رزقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وأعفه وعنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم ومن أجل سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وفن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمات وأبواب البركات وأبواب القوات وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبح ومن دعاء مستجاب لها يا الله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبح ومن دعاء لا مستجاب لها يا الله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبح ومن دعاء لا مستجاب لها يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز الغفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وقلنا يا كريم وقلنا يا كريم وقلنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بها بالفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالقبول الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء الرحمن يا دافع البلاء الرحيم
اللهم انفعنا البلاء اللهم انفعنا البلاء اللهم انفعنا البلاء ارحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. Kita telah membaca tahlil kami doa dan zikir. Untuk tadi abang digoda setan agak ngantuk gini, setan ini digoda, abang yang digoda setan yang ngantuk. Gimana kalian ya? Alhamdulillah sudah seger lagi, ya pakai ini nih, pakai antis dan sudah seger lagi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat seperti biasa. Sholawat ini yang kita rutinkan, yang abang rutinkan dari tahun 95, ya dari tahun 95 sampai sekarang, dan dilanjutkan lagi pada tahun sekarang ini, pada saat sebelum COVID. Mudah-mudahan sholawat ini membawa kita keberkahan, Amin. Ya, kesehatan, Amin. kekuatan. Amin. Ya, yang sedang susah jodoh biar dapat jodoh, Amin. ya, yang yang lagi bokeh biar dapat rezeki. Amin. Kalau jatuhkan rezeki, turunkan rezeki sebanyak-banyaknya, jutaan dolar. Ya, orang yang belum bekerja agar mendapatkan kerjaan. Ya, apapun hajat kita, ya siapkan air dan berkanya sholawat ala Nabi. Ya, kenapa? Kok apa sih hebatnya sholawat? Apa hebatnya sholawat? Ada yang bertanya sama abang, Bang, sholawat itu hebatnya apa sih, Bang? Jawabannya mudah dan gampang. Abang tanya dulu, kamu Islam apa non-Muslim? Islam saya, Bang. Oh. Terus kalau kamu sholat apa enggak? Sholat, Bang. Terus kalau kamu sholat, kamu baca sholawat enggak? Baca, Bang. Kalau kamu sholat nggak baca sholawat, sah nggak sholat kamu? Nggak sah, Bang. Berarti hebat nggak sholawat? Wajib hukumnya. Dan Allah dan para malaikat berselawat. Mana buktinya? Di dalam firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat. Kok kita kagak? Sombong amat lu, kata malaikat. Malaikat waktu dan ada ini mencatat kebaikan dan keburukan yang ada di sini. Dan setiap saat, setiap detik mencatat kebaikan dan keburukan kita. Maka dari itu, kalau ada yang nanya, mana yang patut sholawat? Ya. Kalau ente bukan Allah yang berselawat, ente bukan Nabi, Nabi juga berselawat. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada satu pertanyaan lagi, Bang, kenapa Rasulullah SAW kita bacakan selawat? Kenapa? Jawabannya dengan yang pendek, mudah aja deh, yang gampang dicerna dengan otak akal manusia. Yang kalau masih punya otak, ya kalau nggak punya otak ya nggak tahu ya, dengan hati kan. Kenapa Rasulullah kita berselawat, kita kirim selawat? Kenapa? Karena sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya Rasulullah SAW, nurnya Muhammad Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi gak main-main selawat ini. Makanya mengikut abang yang belajar VIP itu, pengobatan dengan selawat jarak jauh, dengan video call tembus, dengan ayat Allah tembus. Ilmu hikmah dalamnya ya ada selawat, ada asmaul husna, ada Al-Quran. Tidak kecil, tidak bisa diremehkan selawat ini.
Banyak yang sudah Allah buktikan dengan selawat ini. Banyak. Makanya judul kita ini sekarang ini bukan saja mendoakan untuk menghancurkan itu santet, bukan saja itu sebetulnya. Sebenarnya kalau buat judul di live streaming itu gak cukup panjang. Ya. Tapi hakikat yang sebenarnya Abang pengen mendoakan pasien-pasien yang terkena santet, kena guna-guna, telu, yang sakit, medis dan non-medis. Itu yang paling penting dulu bagi Abang. Ya kan? Kalau untuk menghancurkan duku santet, sudah ada tugasnya masing-masing, kita juga bisa dari jarak jauh bisa. Menghancurkan duku santet itu, peran duku santet bisa, kalau jarak jauh bisa. Bisa banget, makanya zaman dulu tuh kalau di kampung-kampung ada bola api perang. Jangan benar bola. Makanya dulu salah satu tim memburu hantu, Abang tidak sebutkan namanya. Pada saat masuk rumah itu kena bola api, buta 2 minggu. Bukan main-main itu. Tim memburu hantu dulu, Abang tidak perlu sebutkan namanya. Dan pada saat syuting di Sukabumi, itu serangan terusan itu kayak dicekek, kayak mau mati dicekek gitu, sama jin. Itu malam tahun baru, kalau nggak salah 2005. Ada foto. Nah, di situ satu bukti tidak main-main di sholawat itu. Ya. Jadi dengan keberkahan di sholawat ala Nabi ini, insya Allah ya untuk kesembuhan dan lain-lain. Apa hajat kita? Semua kita mohon kepada Allah. Karena ayat Allah itu mau seberang lautan tembus. Baca setebal apapun tembus. Begitu juga sholawat ala Nabi. Karena Rasulullah SAW kecintaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali karamah, kita manusia biasa mengundang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aulia Allah, karena arti wali Allah itu kekasih Allah, artinya kekasih Allah. Apalagi Rasulullah SAW. Kita makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Dari jin, setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita lebih sempurna. Tapi kita tidak ada yang sempurna di mata Allah dan Rasulullah SAW. Kita banyak kekurangan dan kelebihan. Saya pun masih banyak kekurangan dosa. Makanya saya masih menjadi hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Mungkin kalian lebih suci, lebih bersih, lebih hebat. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Gitu ya. Ya, sedikit ketawa, ini apa lagi tegang ya. Biar nggak ngantuk, biar apa namanya ada improvisasi. Kalau dalam film itu ada improvisasi sedikit. Mudah-mudahan yang menonton ini pada hari ini ya, yang live ini coba lihat udah berapa 110 juta ya. Kita mau sholawat nih, siapkan air. Yang sakit siapkan air, sama-sama baca sholawat. Yang nggak bisa baca sholawatnya, baca surat Al-Ikhlas saja ya, tiupkan di air untuk mandi dan minum, untuk obat. Abang ingat pada saat zaman Abang masih syuting dulu, kalau lagi live itu live langsung, saya di TV dulu, itu live langsung, itu pengobatannya langsung live untuk di luar negeri, di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dulu itu langsung ya. Nah, ya alhamdulillah ada 15 juta yang nonton, kurang yang leading 5 nggak apa-apa ya, yang penting bukan itunya. Yang nonton dikit kayak nggak masalah demi Allah, nggak masalah. Yang penting biar sedikit yang nonton tapi manfaat, daripada yang nonton banyak nggak manfaat. Nah, benar nggak? Daripada yang nonton banyak tapi nggak manfaat, mendingan sedikit tapi manfaat. Karena Allah Maha mengetahui. Ya, kita ini niat ibadah, bukan niat nyari duit dari YouTuber. Ya, yang dari YouTuber
Ya, sedikit gaji. Yang gaji sedikit abang, beda sama yang top-top ya. Abang nggak itu. Abang ingin ya dengan menjasakan sholawat ini, jangan dengan menjasakan alikma yang belajar apa, dia bisa membantu semua agama, semua orang. Ya, dari non muslim maupun muslim. Ya kan, agar manfaat. Karena yang kita bawa mati kan sering abang ulang ya. Ini abang ulang lagi nih, sering diulang-ulang. Yang udah tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi tahu lagi. Kenapa? Karena yang kita bawa mati kan 3. Amal, ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Amal, ibadah. Kita beramal. Kalau kita punya duit jangan pelit, sedekah, anak yatim, sedekah, fakir miskin. Ya, amal, beramal, keluarin zakat mal, zakat fidyah, dan lain-lain. Lalu amal ibadah, beribadah kepada Allah banyak macamnya, berzikir, puasa, sholat, dan lain-lain. Kedua, ilmu yang manfaat. Ya, kamu yang belajar dengan apa, biar manfaat ilmunya, bantu orang yang sakit semua. Mereka sedikit mau nggak usah belakangan. Ya. Obatin orang, ilmu yang manfaat. Abang ijazahkan kepada murid-murid semuanya yang mau belajar. Ya kalau sama abang, ada abang bayar, ada yang gratis juga. Ada yang gratis ya, siapa yang mau belajar gratis? WhatsApp abang, jangan lupa subscribe dan like nomor abang. Ya, ada yang gratis, abang kasih produknya juga. Tapi jalanin, jangan main-main. Ya, gitu. Jadi, ilmu yang manfaat 2. Anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleha. Itu. Nah, yang belajar ini yang sudah niat belajar ini untuk menjadi spiritual sejati, amanah untuk menolong orang. 3 ini dia harus jalankan. Harus dia jalankan. Ini tiket kita mencapai ke akhirat nanti. Tiket kita nih nggak lewat Bandara Soekarno-Hatta, ada, nggak lewat Halim. Kalau naik kereta nggak lewat Gambir, tiket kita beda. Nah, di situ tuh. Mudah-mudahan dengan berkaitan sholawat ini, ya siap-siap kita akan baca, siapkan air, yakinkan dengan nurnya Muhammad Rasulullah SAW, dengan sholawat ala Nabi, Allah berikan cahaya, Allah berikan ma'unah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan barokah. Itu kita yakin ini. Makanya ini air abang nih, ini air bibit nih. Ini air bibit, ya. Kalau boleh diangkat nih, coba diangkat dulu. Nah, ini air dari tahun 94 abang pulang haji. Umur abang waktu itu umur 28 tahun. Haji kosasi, ongkos dikasih, haji ringan. Hah? Kalau nggak aman. Jadi dari tahun 94 di air pulang haji. Wallahi 95 buka majlis talim dan zikir ini tetap berjalan. 2013 di umroh masukin lagi air Zamzam, masukin lagi air puasa, dan zikir dan lain-lain. 2013 pulang 2020 kemarin campur lagi Zamzam, air wudhunya makam Rasulullah SAW Madinah, campur lagi sampai sekarang dari tahun 94. Ini bukan main-main, air bibitnya bukan main-main. Nah, ini sudah campur nanti. Nah, jadi untuk apa? Untuk obat pada saat kita pengobatan, pada saat kita melaksanakan menolong orang, siapapun agamanya, muslim dan non muslim.
Itulah. Jadi siapkan airnya, simpan. Ya. Belum air puasa, air hujan 7 Jumat pada saat puasa dan lain-lain semua. Itu khusus. Makanya di YouTube abang bukan trik, bukan sulap. Yang dikasih air putih, muntah darah, muntah keluar dan lain-lain. Dengan air sholawat dan air ilmu hikmah yang belajar. Ya. Di sini ada hadir juga sebetulnya dari non muslim. Ada di sini dari non muslim, cuman nggak bisa dikamerain karena ada di belakang kamera, demi Allah disuruh ada di belakang kamera. Ya. Tidak apa-apa disebutkan namanya. Dia sudah hadir di sini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Dan dia juga belajar. Alhamdulillah, dengan berkahnya ayat Allah dan sholawat dan lain-lain bisa dia pakai, digunakan, nggak masalah. Silakan. Karena Allah bersifat rahmatan lil alamin. Untuk semua. Asalkan yakin, berani, tegas. Mudah-mudahan mulai keyakinan kita mudah-mudahan bertambah. Setiap hadir pengajian, setiap hadir sholawatan, setiap hadir tawasul, nambah keyakinan kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Tuhan kita. Ya. Ya. Jadi terus menerus. Jadi kalau belajar sama abang, mesti habisin dulu. Ya, habisin dulu, udah berapa, semua udah habis, udah abang nyerah, udah semua deh. Ya baru belajar sama orang lain lagi. Ya, jadi bukan sombong, enggak. Demi Allah dan Rasul bukan sombong. Ya, jadi biar jangan nanti akhirnya ketipu sama dukun-dukun, ketipu sama spiritual abal-abal. Ya, belajar yang begini akhirnya kena puluhan juta, ratusan juta. Cuma dibohongin doang, bisa ngobatin kagak, ini kagak, apa kagak, jangan. Ya, dikasih barang-barang palsu, keris-keris palsu, ya, batu mainan, batu isian. Yang belajar sama abang juga bisa ngisi batu, ngisi batu, ngisi keris bisa, pengokin keris juga bisa. Kalau keris murah, keris mahal jangan pengokin, dijual. Kenapa? Banyak barang-barang. Jadi intinya jin tidak jual keris, jin tidak jual batu. Seraka amat tuh jin yang jual dalam batu sama keris manusia. Tapi jin bisa kita perintahkan untuk mengambil barang-barang keris, batu, apa bisa. Nah, bagaimana caranya sekarang saatnya kita mau mengambil barang gaib? Tempat angker ini ada batu, ada ini, bisa, ada pelajaran. Itu abang ajarkan di situ. Itu di dalam pelajaran VIP. Ya, abang mengajarkan, ya, mengobrol ilmu tidak jual ayat. Karena dukun santet sekarang makin banyak. Dendam, dihancurkan ini, anak cucunya dendam, muridnya dendam. Gue sikat, gue santet-santetin, wah, abang jadikan, hidupkan spiritual sejati, spiritual paranormal yang bisa mengobati. Ayo kita perang aja duluan mati aja, belum menunggu sampai mati duluan atau gue mati duluan, gitu aja. Begitu. Nah, disitulah pelajaran. Ya, hanya ada yang lucu, bang. Saya mau belajar, ya terus saya banyak pusaka, banyak keris, banyak ini bang. Oh ya, coba fotoin yang bagus. Ntar abang bilang bagus, yang jelek. Kirimin foto, ada 5. Mana memang ini bagus, ini jelek. Ini kenapa jelek bang? Karena ada yang jual.
Di pasar rawa bening banyak yang jual keris kamu nih. Jadi kalau percaya itu sama kan punya abang. Nah, ini yang mau pengokin, tek. Nah, ini yang baru jangan dijual, jangan dipengokin. Simpan, ntar dijual. Jual buat makan. Daripada nyimpen keris banyak, pusaka banyak, tapi kamu miskin, kamu susah. Ibu kamu mau makan kelaparan, haram kamu nyimpan. Kamu nyimpan pusaka banyak-banyak, keris apa batu apa juga nyimpan. Yang mahal ada di dalam toko ini. Ada 44 juta juga ada. Ini orangnya yang masih. Ya. Ada penyumbangan untuk majelis zikir. Alhamdulillah sudah tercapai, sudah jadi. Apabila kamu nyimpan keris banyak, batu bagus-bagus banyak, di samping rumah kamu ada orang kelaparan, anak yatim kelaparan, haram kamu megang itu. Haram, dosa besar. Sama juga orang pergi umroh, pergi haji. Pada saat dia pergi haji, pergi umroh, di samping rumahnya ada yang kelaparan, anak yatim, nggak sah haji, nggak sah umroh. Kasih makan dulu, jangan nggak boleh ada yang kelaparan. Itu hukum Islam. Sekarang kamu banggakan punya banyak keris, banyak buah tuh, banyak buah. Tapi di samping rumah kamu, tetangga kamu ada kelaparan, haram. Contoh gini aja gampang. Keris, pusaka, batu, ya, badik, apa semua deh. Itu bahannya dari siapa kita? Bahannya dari Allah. Meteor, besi, dari dalam tanah, punya Allah. Hodam yang di dalam punya siapa? Hodam. Allah. Nah, hodam sama kita tinggian mana derajatnya? Hodam sama kita, hodam sama manusia tinggian mana derajatnya? Manusia. Nah, jangan sampai kita jadi menduakan Allah, syirik kepada Allah. Dan takut kepada hodam, takut kepada jin. Mau muslim ke, mau kafir ke, sabodo. AABB. Gitu. Ngomong AABB. Semua punya Allah. Jadi jangan kita bangga. Jangan kita sombong. Banyak di WhatsApp abang ngeluarin terus begini. Asal belajar ya Allah. Kalau cuma nggak bilang bawa ke rumah abang pengokin kerisnya bang. Demi Allah abang pengokin. Gitu. Tapi janganlah sombong dengan benda. Janganlah sombong dengan kekuatan kita. Janganlah sombong dengan benda-benda lah, jangan. Simpan benda itu. Anggap punya mobil, punya motor cuci. Selesai. Belum pernah ya, kalian tahu pusaka itu bisa merusak fisik usaha dan rumah tangga. Belum pernah. Lihat di YouTube abang. Ya, yang punya pusaka punya ini akhirnya merusak ke diri dia dan ke badan dia dan hancur secara keadaan. Istilahnya seperti itu. Jadi jangan main-main. Jadi kenapa abang bicara ini? Bukan menyinggung orang yang banyak keris, banyak batu, banyak ini. Enggak, bukan. Ya, bukan. Demi Allah enggak. Cuma abang bicara yang hak, bahwa untuk akidah, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang banyak kenal kolektor keris apa semua baik sama abang. Mana mau dikasih keris, dikasih golok, dikasih tongkat, cakep barang itu. Gitu. Ya kan? Nggak abang pengokin kan barang yang bagus, bukan barang palsu. Takutnya kamu dibohongin sama dukun spiritual yang abal-abal, yang oknum, dibilang ini barang asli, barang dari jin, barang dari gaib, dapatnya dari gaib. Enggak. Padahal di Robening banyak yang jual, di pasar banyak yang jual. Contoh kayak kepompong, keluar besi, di Google ada cukur, ada harga. Jadi Robening banyak, abang juga punya besi kuning-kuning itu, punya abang.
Oh saya dapat dari ini bang, dari seorang sakti mbah ini. Enggak pakai. Kalau yang tes putus, dicukur ya udah, barang palsu itu aja. Gampang kok, gampang kan untuk membuktikannya. Jadi jangan kita percaya aja bahwa dari itu. Karena waktu pada saat itu kita belum belajar, belum tahu, dan abang belum buka kartunya. Ya kan? Orang-orang pusaka banyak. Udah besi kuning kepompong, apalagi dengan 5, apalagi keris yang ini. Aduh, ya Allah. Kalau abang kerja benih, abang bawain yang banyak kok. Abang jadi besok deh, Jumat besok ya. Abang belanja dulu ya. Abang keluarin di sini semua ntar. Tadi siang ada lagi yang ngeluarin keris begini. Kerisnya kecil segini, bang. Abang kasih keris lagi, keris tengok. Tuh, keris tengok. bukan menghina leluhur kita gitu. Bicara akidah beda dengan bicara gaib. Bicara lagi dengan masalah pusaka, batu, beda. Akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada patut yang aku sembah selain Allah. Kan begitu. Dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Jadi ini satu pelajaran. Ya abang harus bicara. Ya. Kalau memang salah, silakan salahkan abang. Abang minta maaf. WhatsApp abang, silakan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi pengetahuan abang begini, ya abang keluarkan. Pengetahuan abang belajar selama 36 tahun, dalam 37 tahun, ya abang keluarkan. Jadi itu abang. Itu Kang Aan, Yanu, Cirebon, itu pusakanya, itu satu rumah, bagus-bagus, abang dikasih. Terima kasih Kiaan ya, semoga Kiaan, Kang Aan, Cirebon, Padepokan, Golok Nusantara, semoga berkah sukses selalu. Kan? Itu bagus barangnya. Takutnya kan nih ketemu dukun abal-abal, dukun bohong, oknum spiritual. Ini kerisnya nih, gitu kan? Ya, tanahnya nih, ini kerisnya nih, ini dapat dari gede dan ini kesian. Udah beli 5 juta lagi, 2 juta lagi, mendingan buat anak yatim ketahuan. Begitu. Tuh, salam buat Kang Aan, Cirebon. Saya lagi live ini, mudah-mudahan melihat. Terima kasih banyak. Saya sudah simpan pusakanya bagus, alhamdulillah. Habis saya asal, bolongnya habis saya asal, hilang. Oh, bolongnya cakep. Pala tanduk, gagang tanduk dari tanduk kerbau. Alhamdulillah, belum yang panjang tongkatnya. Terima kasih, belum yang kayu macannya. Nah, itu. Jadi lihat, mesti ada perbedaan gitu. Ini mereknya Aqua, loh, ini mereknya Fit, seandainya. Begitu. Mesti tahu. Nah, tahu dari ini dari mana? Harus belajar. Harus ada bimbingan guru. Harus ada bimbingan guru dan belajar. Kalau enggak ya buta kita. Bodoh. Gitu. Ya. Contoh kayak batu, ada yang ngeluarin batu giok. Bang, ini batu giok. Saya dapat dari baik waktu ziarah di makam oh iya. Mana juga, oh ini. Besok kamu ke Gelodok sama abang ya. Ke Gelodok ini ada batu kayak begini, mirip banget, bagus. Ke Gelodok batu giok. Gambarnya macan, gambarnya naga ada. Ada lagi di Robni juga ada. Jadi mungkin dapat di makam orang lagi zikir jatuh kalungnya, gitu dah. Iya, bukan dari wali Allah. Wali Allah emang dagang batu, gimana sih? Kenapa udah bilang jin tidak dagang batu, tidak dagang keris. Wali Allah tidak dagang keris, tidak dagang batu.
Tapi jangan dibuat-buat, gitu loh. Tapi ilmu gendam bisa kita pindahkan, kita perintahkan jin untuk memindahkan barang. Dari atas nih, di atas nih ada ini, dari kamar abang di bawah, kamar ritual, banyak pusaka apa, terus apa, pindahin kembali bisa. Ada pelajaran gitu. Begitu ya. Coba nonton apa, masih nonton nggak? Awal pada tidur. Ilmu itu dapatnya nggak gampang, kadang gampang kadang susah. Jadi ilmu itu dapatnya nggak siang nggak malam kalau bukan bertahan. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, dia ada tanya jawab, ya ada tanya jawab. Silakan pertanyaannya apa saja, masalah jodoh, masalah ilmu, penyakit, apa saja deh, ya. Insya Allah mudah-mudahan abang bisa jawab, dan bisa jawab buat PR. Dulu ya, karena mau dulu selat. Siapkan airnya yang sedang sakit, apa? Siapkan air di depan, dan murid-murid abang siapkan. Kita baca sholawat sama-sama, ya. Bismillah Rabbil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qawl wa jabal radhiyallahu anhu al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatiha sesuai Fatiha. Al-Fatiha wa salim. Al-Fatiha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد ملكنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطأ دهانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمن
آمين مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا في رسواك مولانا أزهرنا الأكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا إلهي ومهمنا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا وباسم سقوانا وعجب ربي دعانا جمل وفل مرعانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, para wali, para wali, restu bapak dan guru ya Allah. Ya Allah berkahan dari suatu dan nabi ya Allah. Ya Allah berkahan dari ya Allah asmaul husna ya Allah. Ya Allah berkahan dari sujud kami, ruku kami, puasa kami ya Allah. Ya Allah semoga ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam mustaqat ya Allah. Buka segala hajat kami ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami muslimin dan muslimat ya Allah. Sembuhkan saudara kami ya Allah, maupun non muslimin maupun non muslim ya Allah yang sedang COVID ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hancurkan COVID-19 ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah Engkau berikan kekuatan ilmu lahir maupun batin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. اللهم صل على محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ومن الأبصار وديائها ومن الأرواح وبدائها وعلى وصحبه وبارك وسلم.
اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وبلاد الاحياء مفتاح باب الجسد سيدنا محمد المختار والي الاطهار واسق الاحياء عدد نعم الله وافضاله يا الله cahayakan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanalu bil qawli wa tanfa'u bil qur'an wa bil awa'id wa rawi wa salawati bima tasra bil qamam bil kaini wa rasul fi kulli masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wasallim. Allahumma inna qala fi salati sulaimana min al-masjid ila maghrib lijati wa qawati ya jibril makkah ila sawfi al-jawir wa malika subhanahu wa ta'ala man sabr Nur. Rabbana taqabbal muslimana innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi Ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Muhammadin nabiyil ummi wa Al-Fatihah. Mari kita bacakan suratul Fatihah satu kali lagi untuk saudara kita yang sedang sakit, yang sedang susah, ya semuanya kita doakan, ya muslimin muslimat dan non muslim ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, bi karamatihi ya Allah, ala nabi ya Allah, asma'ul husna ya Allah, Allah ya Rabb, semoga ya Allah. Semoga ya Allah aja Brunei, Singapura, Malaysia, Mekah ya Allah. Semoga Joko ya Allah. Semoga ya Allah Yudi Bekasi ya Allah. Semoga Pak Ali Singapura ya Allah, kesehatan badan Narayan ya Allah, kesehatan Abdul. Semoga ya Allah sama dia Allah dengan Nabi Azam. Ya Allah, semoga ya Allah. Semoga lepas muni ya. Semoga ya Allah, semoga bisa beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kita sudah selesai. Tugas abang mendoakan, ya, mendoakan saudara kita semuanya. Jadi begini, semua manusia hidup itu ya, tanpa doa, tanpa saling menolong dan doa, manusia itu tidak akan bisa hidup, ya. Karena harus saling tolong menolong dan saling mendoakan, doa. Jangan merasa sombong, sudah kaya, sudah hebat, gue gak perlu doa lu, udah kaya, gak begitu. Kenapa? Karena kalau nanti meninggal, mati, gak mungkin kurung batangnya terbang sendiri, digotong tetangga, digotong orang juga, kan begitu. Jadi jangan sombong, ya mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Mentang-mentang udah kaya, gak perlu bantuan lu. Udah kaya. Orang duitnya semiliar, seratusan miliar bagaimanapun, kalau duit itu tidak diputar dan tidak ada yang mau bekerja di kantor, dia nggak akan berjalan hidup. Duitnya tidak bisa berputar. Dan Allah mengangkat derajat seseorang sekejap mata. Allah akan menghancurkan seseorang sekejap mata. Allah hancurkan. Makanya jangan kita sombong kepada Allah dan Rasulullah dan kepada manusia juga. Karena kita perlu doa.
doa, dan saling tolong menolong. Kita membantu doa. Doa suratul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wudu'a suratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin juga. Semua dengan doa dan zikir kepada Allah Rasulullah SAW. Nah, situlah makanya kita tetap istiqomah. Sebelum COVID kita istiqomah. Mudah-mudahan COVID ini hancur, hilang, musnah 2022 sehat semua, ya, hancur semua, udah Allah kasih keberkahan, sholawat. Kita mendoakan kepada pemerintah, ya kan? Kita hanya cuma bisa mendoakan, mendoakan agar negara ini menjadi negara yang damai tentram. Jangan mau diadu domba, jangan mau diadu domba, ya. Sekarang ini kita ini nggak bego, nggak bodoh. Jangan dikit-dikit share yang nggak benar, begitu share nggak ini diadu domba kita. Jangan, ya. Jadi pecah belah, jangan. Ya. Dan kita dukung untuk kebaikan-kebaikan, saling tolong menolong. Ya. Jadi itu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya kita mulai. Siapa yang hadir tadi? Siapa? Ya. Dari Muhammad Taufik, Singapura hadir Bang Ya, selalu. alhamdulillah hadir. Kamu boleh duduk. Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Muslim. Kemarin nggak kuning soalnya. Oh ya. Ternyata nyimak selalu Bang Hajiku. Dari Yanti, Assalamualaikum Bang, santun dari Hong Kong. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah. Dari Niar Niki, Bang Haji apa kabar? Ya, alhamdulillah nih ya, Bang. Sehat, sukses. Semoga kamu juga sehat selalu, sukses selalu. Ya, tetap semangat, berjuang terus ya. Insyaallah mudah-mudahan besok Abang beli mobil diganti Pajero 2020 di Mitsubishi. Amin. Amin ya Allah. Kagak ada yang amin. 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 Sirik amat. Orang dunia ganti mobil itu sirik kayak sirik. Betul. Aminnya Allah. Kagak diaminin. Iya kita. Sudah naik gerobak kali ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Mau tanya, gimana pendapatnya tentang penarikan barang-barang pusaka goib yang banyak beredar di YouTube sekarang? Oke. Jadi begini. Tadi kan Abang sudah bilang bahwa penarikan itu ada beberapa macam. Ada yang memang dari ilmu gendam, ilmu pemindahan. Ada ilmu gendam, pemindahan. Ada trik sulap, ada sulap, ada mainan. Istilahnya sulap lah. Paham ya? Jadi kalau orang zaman dulu itu, kalau dulu Abang masih bermain, Abang tester dari barang anti cukur dan itu Abang tester dari Malaysia dan Singapura, ada suratnya kalau Abang. Nah itu ada namanya Jala Sutra. Jala Sutra itu kalau kita pakai itu, kita bisa pindahin mobil, bisa kita pindahin. Tapi harganya 10 triliun. Dan sekarang ini jalan. Dulu teman Abang ada, tahu masih hidup tahu enggak? Orang Banyuwangi. Dulu pemburuan tuh dia datang ke rumah. Ya. Jadi kalau yang di YouTube itu tinggal ya istilah gini. Kita lihat dulu. Kita lihat siapa yang bermain YouTube itu. Ya. Siapa yang bermain, siapa yang spiritual, siapa ini. Kita lihat suatu langit. Tuh. Oh, sebelah. Jadi ada ilmu gendam, pemindahan. Jadi yang Abang bilang tadi, jin itu tidak jual keris, tidak jual batu, tidak. Paham ya? Itu aja. Jadi ada pelajaran untuk pemindahan. Dan kita mau yang belajar VIP sama Abang, Bang, gimana kalau narik benda pusaka? Ada, bisa. Abang ajarkan.
Demi Allah Bang ajarkan. Caranya begini. Tapi harus belajar. Gitu. Nggak gratis belajarnya, nggak gratis. Kalau ilmu itu nggak gratis. Gitu ya. Nah, ilmu itu mahal. Makanya orang suruh milih ikan apa milih kainnya, milih duit apa milih ilmunya. Lanjut. Singkat aja deh. Siapa yang hadir? Dari Diki, Assalamualaikum, saya agama Kristen, izin bergabung Bang. Boleh? Ya. Siapa namanya? Diki. Hah? Diki. Diki. Ya Diki dari Kristen yang belajar sama abang, semua agama ada. Dan sekarang ini di belakang ini ada murid abang yang setia dan baik. Jadi kadang yang murid yang Islamnya pelit, nggak baik gitu loh. Kalau yang Kristen kadang baik gitu. Nah tapi tidak semua. Ya, kalau dia itu yang murid abang yang Islam baik berarti dia sehat. Kalau sakit kan di rumah sakit, kalau nggak baik kan gitu ya. Nah itu. Jadi ada di belakang kamu demi Allah. Insya Allah tuh ada di belakang kamu. Khodamnya ada tuh. Tuh senyum. Pakai kacamata, pakai baju hijau, pakai celana hitam. Nah itu. Ya, silakan kalau mau belajar sama abang. Silakan. Dari tahun 80 menurut abang tuh semua agama ada. Nggak pilih bulu, karena kita bineka tunggal ika. Walaupun bermacam-macam suku, tapi satu tujuan, satu tetap Indonesia, NKRI, harga beda akidah doang. Dari Tahmid, hadir Bang, Ciledug. Ya. Mau punya ilmu hikmah, gimana caranya Bang? Ya cara gampang. Nanti WhatsApp abang. Kalau WhatsApp yang bertanya di YouTube ini tanya kalau bertanya itu nama, daerah tinggal gitu. Nanti yang mau belajar silakan. Nanti ada di PIN abang atau nomor abang 08128 94 kali 68 ya 94 kali 68. Dari Santoso, Assalamualaikum Bang Haji. Ya. Saya mau tanya, kalau makhluk goib itu bisa ambil janin nggak sih Bang? Makasih Bang, mohon penjelasannya. Ya. Pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang kurang bagus. Jadi gini, ada orang ketipu kemarin ini, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lalu ketipu mentransfer janin. Ya. Sebenarnya ilmu itu ada, tapi dia dengan ilmu hitam. Ya. Karena kenapa? Mengambil janin yang ciptaan Allah yang dia paksakan dengan ilmu jin untuk memindahkan. Allah kasih, silakan Allah. Tapi hukumannya nanti dari Allah berat, nggak gampang. Karena yang membuat bayi, yang menciptakan bayi, ya Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Berarti dia melawan kodratnya Allah. Berarti melawan gue kata Allah. Aduh. Jadi tapi sekarang ini jangan percaya dengan transfer janin. Ya. Jangan percaya dengan transfer janin. Itu bohong semua. Untuk sekarang ini. Kalau tahun 90 ya 91, 92, 80 masih bisa. Dan itu pun bisa dihitung dengan jari. Dari 1000 orang dukun yang bisa mentransfer janin, paling 5 yang bisa. Dan itu pun melalui ritual. Dan itu pun nggak pakai duit ritualnya. Nggak kayak kemarin ada anggota pemburu Indonesia abang keluarin, abang pecat, gara-gara katanya bisa transfer janin, duit orang kemakan 4,5 juta. Abang nggak perlu sebutin namanya, ya, abang keluarkan, sudah melanggar kode etik, sudah melanggar menjelekkan spiritual. Bisa bilang bisa, bisa bilang nggak bisa bilang bisa, gitu istilahnya. Ya, jadi jangan percaya lagi dengan transfer janin, dengan uang balik, uang gendam, ya, gandakan uang, bohong semua, ya, biar tahu tukang tipunya ini demi Allah tukang tipunya dulu tahun 91 90.
menggandakan uang satu rumah, ambil. Uang balik, harta karun, uang amanah. Nih salah satunya tukang tipunya. Abang, salah satunya ya. Nah itu banyak grup, ada grup. Jakarta ada grup, Cianjur ada grup, Banten ada grup, Sukabumi ada grup. Jadi, abang ada laporan yang kena 100 juta. 100 juta. Gandakan uang. Hati-hati. Sudah masuk laporan semuanya. Dan sudah tahu tempat rumahnya dan semua. Tinggal kita tangkap doang. Ya, jadi jangan percaya yang pesugihan putih lah, pesugihan hitam. Sekarang itu namanya doang diubah untuk nipu orang. Pesugihan putih, nggak ada pesugihan putih. Namanya ini pesugihan, gimana sih? Namanya itu pesugihan. Pakai ditambahin putih lagi. Ayah wae. Yang nama pesugihan dia di luar istilahnya di luar Islam. Itu namanya pesugihan. Biara tuyul, pesugihan. Nyara babi nyepet tadinya, ya kan? Jangan suatu dong ngepet gitu. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada tuh. Kemarin ada yang bertanya sama abang di WhatsApp, pesugihan putih sama pesugihan hitam memang ada bang, pesugihan putih nggak ada, itu cuma nama doang. Ya, itu duit sekardus, duit keluar dari ini lagi begini lagi, ya ntar kayak kanjeng lagi, penjara lagi. Aduh, capek deh. Ya, capek deh. Astagfirullah. Udah jangan percaya lagi. Ya, kalau di Facebook ada yang bilang gandakan uang, di Instagram, di YouTube, bohong. Abang berani tarung, bohong. Ayo tarung depan abang, gandakan uang sini. Abang jual mobil, gandakan uang sini. Nggak bisa, abang penjara atau abang injek sekalian. Benar, karena merusak nama spiritual yang benar. Paranormal yang benar-benar mau nolong jadinya rusak namanya gara-gara dia. Kan setan namanya kalau gitu. Ya abang nggak marah nggak. Cuman gedek doang gitu loh. Udah tua ini abang nih. Hong jabar hong gitu kan. Tukang sulap, tukang bohong. Ya kan, saya tukang bohong, lu tukang bohong. Kan begitu dulu mah. Dulu gitu. Oh. Jadi udahlah, nggak usah main. Mendingan puasa, mohon sama Allah, bang, doa apa yang biar saya cepat kaya, zikir apa yang biar saya tidak susah seumur hidup, itu amalkan. Jangan bang, biar saya pesugihan gimana bang, meni, ya aduh ya Allah, ya kali. Ini abang kasih sekarang, yang mudah-mudahan kamu lihat, selalu setiap live abang bicara, selalu abang kasih. Ya, abang ijazakan. Ya, doanya gampang. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu doang doanya. Barang siapa yang berdoa membaca itu, seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Abang masih zikir sama Allah. Masih ingat Allah, abang. Bukan ingat saya. Kalau abang lepas ini berarti abang ingat lupa sama Allah. Berarti bukan abang yang bicara. Berarti setan yang bicara. Karena hati di sini, batin di sini. Kalau kita zikir kepada Allah, setan nggak akan masuk ke dalam hati kita. Ingat itu. Karena Allah kunci hati kita. Karena kita mengingat Allah. Bukan mengingat pacar, ingat bini, ingat suami, ingat duit, ingat tidak. Kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut majlis zikir, majlis taklim dan zikir. Itu amalkan itu, abang ijazahkan. Para ulama mengatakan, para wali mengatakan, barang siapa yang berdoa, membaca doa ini, apalagi dengan puasa dan lain-lain, maka tidak akan pernah susah hidupnya. Kalau mau puasa Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Karena abang pernah merasakan, mau makan besok aja ngutang, mau ngerokok aja nggak ada. Sampai telepon murid, minta anterin nasi sama buat rokok buat makan.
Demi Allah. Jadi kamu belum seberapa susah kamu. Dan abang banyak tanggung, abang tulang punggung keluarga. Itu. Untuk dengan susah payah. Susah payahnya apa? Nggak usah kesana kemari. Udah di rumah, zikir, puasa, sholat, selesai. Karena Allah yang maha kaya kok. Allah yang maha kaya. Ya Allah ya Rasul, Allah yang memberi rezeki. Makanya doa sama Allah tuh ada doanya, ada caranya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki yang cukup, yang banyak, jutaan dolar ya Allah. Jutaan dolar. Karena Allah maha kaya. Jangan minta ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki ya pada besok ya Allah ya Allah. Dikasih 10.000, cukup nggak? Cukup nggak 10.000? Kagak cukup. Minta rezeki, kasih rezeki. Karena rezeki sama milik beda. Makanya karena Allah yang maha kaya, mintanya yang banyak. Sama juga kita datang ke Presiden. Pak Presiden, saya minta uang atau minjem uang 1 juta aja. Kita tawain ke Presiden. 1 juta mah lu minjem aja sama keluarga lu, saudara lu, sama temen lu. Kalau sama gue, kasar ini, ya 10 miliar. Oh begitu, baru pas. Paham gak? Apalagi kepada Allah. Itu lampunya mati, rusak apa habis? Kata ini. Enggak, kalau mau yang punya satu kagak mati-mati, kok ini kok mati. Jangan-jangan gaib nih. Bawa nggak kamu? Ya. Coba hidupin mati lagi, coba bismillah. Kalau nggak udah baca sholawat nggak hidup juga, berarti memang baterainya habis. Ya. Dari Iwan Setiawan, Assalamualaikum Bang Haji. Apabila kita berobat ke Bang Haji untuk mengembalikan penyakit yang dikirim seseorang, lalu orang itu terkena senjata makan tuan dan dia berobat ke Bang Haji. Nanyanya agak belepotan gimana ya? Ada yang Bang Haji ini berobat gimana? Dengan alasan disantet orang, bagaimana Ya. Bang Haji menyikapinya, sedangkan gampang. penyakit yang dia dapat karena senjata makan tuan. Ya gampang, nggak masalah. Kan abang nggak nanya apa dia, yang penting siapapun orangnya, abang campur pada murid-murid abang semua. Ya, orang yang datang minta berobat, mau kena guna-guna, kayak kena santet, kayak kena apa, kayak ya kita obatin, ya kan? Nah, tapi kita nasehatin kalau memang dia pernah nyantet orang, balik ke diri dia, kita nasehatin, gitu loh. Tapi tetap kita obatin. Jangankan manusia kemari berobat, anjing pun kehausan datang kemari kita kasih minum. Anjing binatang kita kasih minum. Seperti saya datang kafe, ya kan? Seperti Rasulullah SAW memberi makan orang Yahudi yang buta. Nah, kita seperti itu contohnya. Kita bantu. Mau semua nggak urusan Allah ntar. Kali dia dapat hukuman dari Allah karena dia pernah nyantet orang terus balik ke dirinya, kan? Nanti dia juga akan sadar, gitu ya. Tetap kita bantu, siapapun orangnya, kan? Yang hadir mana? Dari Mamal, hadir Bang. Ya, Mamal. Alhamdulillah, Mamal. Semoga. Gimana Bang? Udah ada AC-nya Bang? Ya, AC-nya belum datang juga. Udah dibeli tapi belum datang. Udah dipesan, insya Allah ya, mudah-mudahan nih Mal. Karena itu amanat. Jadi abang nggak boleh melanggar. Jadi kualat dosa. Duit AC dimakan, malu banget. Bang Haji Ridwan makan duit AC. Digencet sama malaikat. Ya Mal, insya Allah Mal. AC-nya mudah-mudahan doakan, diingetin sama murid abang ya. Minggu depan mudah-mudahan kita beli ya, ingetin ya, karena manusia kan ada hilaf dan lupa ya. Nanti di Asia bang tulis Mamal gitu. Mudah-mudahan listriknya kuat gitu ya, listriknya kuat karena listriknya ini apa 1.300 gitu.
Dan Emar ya, mohon maaf abang yang telat. Gitu. Ini murid yang baik ya. Satu contoh, Mama itu menyumbangkan AC. Ya, jadi itu satu contoh. Sama Rofi juga, Rofi menyumbangkan pusaka-pusakanya untuk dibakar, untuk dibangun ini semuanya. Gitu ya, itu contoh kebaikan yang harus kita tiru. Gitu ya. Ini baca senyum-senyum aja kenapa nih? Gimana? Lanjut. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Ito Tangerang. Bagaimana caranya menangkal orang yang sirik sama kita? Misal membuat tempat usaha kita nggak kelihatan sama orang lain. Bagaimana cara netralinnya Bang? Nah, hasilnya mau yang gratis apa yang belajar, apa yang bayar? Oke. Ya, kalau yang belajar VIP sama abang kan memang mahalnya 1,5 juta, ya kan? Kalau dulu masih zaman pemburuan itu bisa 10 juta, 8 juta, 5 juta. Tapi abang obral ilmu tidak jual ayat. Ya. Oke, singkat aja. Kamu bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air, sholat hajat, dan ayat kursi 3 kali tahan nafas di air, tiupkan, lalu kamu siramkan tempat dagangan kamu. Kalau dalam 3 hari nggak mempan, ya, kamu WhatsApp abang, dan perlu belajar berarti kamu, gitu ya. Jadi jangan kesana kemari ke dukun sini, terus sana sini, hasilnya enggak, duitnya habis, dipelorotin doang. Jangan, mendingan belajar. Kita bisa nolong diri kita sendiri dari guna-guna keluh, keluarga, nusa bangsa dan agama. Seperti itu, ya. Karena yang belajar sama abang banyak, yang pengusaha, yang dagang, ya, yang dagang mie, yang buka kafe, buka warteg, ya, manajer apa kantor semua dari kelas menengah sampai kelas atas ada. Kalau yang kerja kantor buat dirinya sendiri, jangan sampai nanti di kantor itu ada yang syirik, hasud, dengki, kan biasa itu. Rasulullah aja dihasut, disirik, difitnah, kan ditolimi, kan begitu. Apalagi kita kan. Nah, seperti itu. Kan? Mau nanya Bang, apa makna PIN di kopiah para praktisi? Kok setiap praktisi biasanya ada PIN berbeda-beda yang dipasang di kopiahnya? Ya, jadi PIN itu abang di dada. Di dadaku NKRI merah putih dan pemburu alam Republik Indonesia, kan gitu kan. Di PIN sini saya ada di sini ya. Kalau biasa yang merah tuh yang golok, yang ini yang bujang, kan gitu ya. Itu simbolis aja, simbolis dan tidak ada arti yang sangat budaya aja dan bukan jadi masalah besar. Ya, itu kan kalau golok ya berarti Betawi, ya kan, kalau bujang Sunda, itu aja, ya kan. Itu tanda saja dan menandakan bahwa ini kayak gini sekarang, ini di dada Majelis Taklim dan ya, seragam semua maksudnya apa? Biar enak dilihat gitu loh. Jangan ntar ada yang pakai kaos, ya kan? Yang majunya ada yang pakai kaos, ada yang kaos oblong, ada yang kaos ini, ada yang tulisannya Juventus, kan gitu. Ya nggak seru gitu loh, nggak enak dilihatnya, karena yang nonton kita seluruh dunia, kan? Jadi itu hanya melambangkan. Kayak Ustaz Ujang pada pokan anti galau, kamar macan, melambangkan saja, ya. Oh ini yang pakai ini, oh ini muridnya Bang Haji ini murid Bang Haji gitu. Oh ini muridnya Ustaz Ujang nih pakai gambar, itu saja sih. Simpel saja. Jadi nggak ada yang besar gitu, nggak ada yang bahaya, nggak ada yang sekali, tidak ada. Bang, apa yang belajar VIP sama Bang dibersihkan dulu badannya? Jadi yang belajar sama abang nggak perlu abang bersihkan badannya. Dia nanti abang ajarkan bagaimana membersihkan dirinya sendiri dari gangguan guna-guna keluh. Dan bagaimana mengeluarkan guna-guna keluh dari dalam tubuh dia sendiri. Dan bagaimana mengobati orang dari guna-guna keluh. Seperti itu. Jadi nggak perlu abang bersihkan, tapi abang ajarkan. Kalau abang bersihin, dia nggak belajar, sama juga bohong. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya akhirnya. Kan begitu, namanya belajar.
Yang namanya belajar ya dikasih tahu cara-caranya. Biar bisa mengobati orang lain lagi. Biar bisa manfaat lagi ilmunya ke orang lain, kan begitu. Ya kan? Bentar, abang minum jamu dulu. Jamu anti COVID. Ya. Jadi anti COVID, ya. Karena abang belum dapat vaksin, jadi abang minumnya ya jamu Shinse Cina, ini ramuan. Ya, ada ginseng, ada ati beruang, 35 macam ramuan. Ini obat COVID abang. Ya, dan juga ada obat merek lain, tidak abang sebutkan. Ya, di situ. Makanya bukan mau melawan pemerintah, pemerintah vaksinnya bisa beredar semua ya. Mudah-mudahan abang kebagian, selama abang belum kebagian supaya abang nggak kena COVID, ya abang minumnya jamu Shinse ramuan Cina, 35 macam ramuan. Itu alhamdulillah. Hanya ya, insya Allah mudah-mudahan masih kuat lah, sehat. Mudah-mudahan dengan berkahnya ayat Allah, ilmu Allah. Karena kita isi dengan sholawat, kita isi dengan ayat Allah. Begitu, Neng. Ya, hadir. Ambon hadir Bang Haji. Salam dari Samarinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dari Moh Najib Qasim hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Bang, adik saya kesurupan dari sesepuh atau mbahnya dulu. Dia bicara bahwa anak ini tergolong ada ilmu 7 turunan. Sedangkan adik saya tidak tahu cara ngamalin. Itu gimana Bang? Cara mengetahui amalan serta mengetahui ilmu itu. Sekarang gini gampang. Itu amalan itu yang dikasih itu, coba bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab semua, ayat Allah atau campuran. Satu itu. Ya. Kedua, kalau memang diturunkan itu, ada yang membimbing enggak gitu loh. Ya, harus ada yang membimbing, harus ada gurunya. Jangan main amalan dengan ntar gila, stres kan begitu. Ya, bagaimana cara taunya? Ya WhatsApp abang. Nah, ini kan kurang jelas, ya kan? Di WhatsApp abang. Ya, WhatsApp. Tolong saudaraku, kalau WhatsApp kasih nama. Assalamualaikum, nama saya ini Bang. Dari ini, Jawa Timur, Jakarta Timur, Bojonegoro, Turki, Duren Kidul, dia sebutin. Assalamualaikum doang. Ngomong Bang, karena yang harus dibalas itu ratusan dan harus sabar. Harus sabar. Ada orang nggak sabar. Bang, balas dong Bang. Bang, balas dong Bang. Dongnya itu yang nggak sopan. Bang, balas dong Bang. WhatsApp nggak balas, telepon nggak diangkat, balas dong Bang. Dongnya itu nggak ada akhlak, nggak ada sopan santun. Kamu bicara sama siapa? Kecuali kamu mau bicara sama preman, memaling, boleh begitu. Kan? Jadi, maaf Bang, tolong dibalas. Kan enak, ada adab sopan santun. Pasti, insya Allah, bukan pasti, yang mah pasti Allah. Nah, insya Allah 99% abang balas, walaupun telat. Gitu ya. Silakan. Kalau latihan jurus kontak atau silat kontak pakai ilmu hikmah dari Abang Haji, bisa tidak dan caranya gimana Bang? Caranya, ya itu namanya ilmu kontak. Ilmu sekarang ini nur laduni, ya nur karomah, al hikmah, apa deh, al pukat tadi sekalian. Aslinya itu ilmu hikmah, al hikmah. Tahun 80 itu al hikmah, Sisoka, al hikmah. Bukit Duri, Tebet, Sinlamba, saudara lain batin, dalamnya sama al hikmah juga. Caranya bagaimana? Gampang. WhatsApp abang 0812894x68. Ya, nanti ada sedekah mahar yayasannya, belajar, datang langsung ke rumah abang yang ngajar langsung. Gitu. Ya, jadi nggak mewakili, abang ngajar langsung, jarak jauh juga seperti itu. Bang, saya Zaki. Mohon bimbingannya, saya mau bertanya. Kenapa ya setiap saya bertawasul dan zikir ilmu hikmah dengan mata terpejam, saya selalu melihat ada cahaya titik biru. Ya,
Ini Zaki Serpong, Pak Zaki mana nih? Zaki Alam Raya terus. Iya Zaki Serpong. Serpong. Ya nggak apa-apa, bagus. Cahaya biru. Ya kalau bisa lagi bukan cahaya. Daripada saat kita zikir hikmah itu kita bayangkan lafaz Allah di sini. Allah. Lafaz Allah, zikir. Kasih sekali tarik nafas. Kalau di dalam Hindu meditasi. Kalau kita zikir, kholwat, atau tafakur, atau itikaf, ya sama kita, tapi zikir kita beda. Tangannya kan kalau orang Hindu begini, ya kan? Kalau kita tidak begini, tapi kita begini, pasrah kepada Allah. Zikir kita, ini gerakan tasbih kita zikir, dan menunduk kepada Allah. Mau melek boleh, mau merem boleh. Kalau mau lihat gaibnya ya melek. Matiin lampu. Gak apa-apa, bagus itu Zaki. Bolehkah saya belajar ilmu sama Bang Haji biar saya melihat alam gaib? Jadi siapapun orangnya, ya mau muslim dan non muslim, silakan belajar sama abang. Silakan, mumpung abang masih hidup. Kita kalau abang udah mati, nanya ke kuburan. Tapi masih ada murid-murid abang yang bisa menjalankan, menghidupkan ini majlis taklim dan zikir Ridwan ini dan forum Mubalik Indonesia ini. Bisa. Ya, jadi silakan siapapun, mau agama apapun, abang itu abang tolong, abang ijazakan. Ya, mohon maaf, ini abang bukain dulu deh, karena ini malu sama mama sebenarnya. AC-nya bener-bener, maafin ya mahal abang. Abang kalau salah minta maaf. Jangan mentang-mentang guru, kok lu murid tuh sok-sokan begini. Jangan begitu, sombong namanya gurunya. Minta maaf sama murid kalau salah. Salah memang, belum beli. Duitnya udah. Itu yang baru namanya laki-laki gentleman. Begitu. Nah gini, mau boy dikit deh, namanya kan si cowboy. Gitu ya. Gini kan. Kalau gini ngomong, kan begini lagi. Jadi bawa Pak ini. Asal. Ketawa dikit abang capek. Bayangin dari jam 1 sampai sekarang belum istirahat. Tapi nggak apa-apa. Ya, capek dan lelahnya itu menjadikan barokah untuk dunia dan akhirat, dunia wal akhirat. Gitu, ya. Lanjut. Bang, kalau saya zikir al-hikmah terkadang masuk alam bawah sadar, semua gelap gulita. Itu fenomena apa, Bang? Ya, jadi gini, ada orang paling minyaknya ya. Minta orang nyolong namanya. jadi kalau pakai minyak wangi itu di sini, taruh sini ya. Oh, ini sunnah nabinya gini, baca sholawat. Jadi itu nih gosokin kemari. Oh, pakai lagi. Ini sunnah nabi nih, baca sholawat, barang putih, ulang putih. Ini lama maaf, bisa tinggal tumpah ini, subhanallah. Tumpah ini membawakan rezeki, bisa rezeki banyak ini, bagi-bagi dia tumpah ya. Ya, apa? Lanjut. Kalau zikir al-hikmah terkadang masuk alam bawah sadar, semua gelap gulita. Ya, memang di dalam psikolog, ilmu psikolog, benar anak abang sarjana psikolog dan abang belajar psikolog. Ya, jadi pada saat kita berzikir, kalau kita ingat kepada Allah, ke bawah tuh, ke alam gaibnya Allah. Pada saat kita zikir, kita lagi di pinggir jalan pacaran, akhirnya ingat pacaran. Di jalan. Nah, itu satu pelajaran. Jadi pada saat kita zikir, fokuskan. Ya makanya kesempurnaan Islam itu 3. Diucapkan di lisan, kalbi, galab, hati, batin. Baru gerakan ke jasad. Nah, jadi di sini Allah, di sini Allah, sini Allah. Sini subhanallah, sini subhanallah, sini subhanallah. Dan fokuskan pikiran kita ke satu titik, yaitu Allah.
Itu pelajarannya jadi lari ke tasawuf nanti ke sufi, syariat, tarekat, hakikat, manfaat Allah. Ya, itu sikat aja dulu deh ya. Nah, dia lagi. Jadi, tolong saudaraku, murid yang disayangi, apalagi di malam Jumat, ya, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, usahakan tidurnya itu lewat jam 12, ya, karena santet teluh itu bermain yang menuduh orang itu pada saat jam 12 sebelum subuh. Lalu asar masuk maghrib, maghrib masuk isya. Jadi usahakan orang-orang spiritual, orang yang belajar sama, usahakan tidur itu lewat jam 12 sedikit dan baca zikir sekali, tak tidur. Tuh ingat gitu ya, maupun yang nggak belajar. Jadi satu pengalaman, satu saran dari apa, tuh ya. Belajar melihat alam gaib apakah susah dan lama, Bang? Tergantung kepada dia. Kalau dia indigo atau dia peka hatinya, insya Allah cepat. Ya. Kalau dia tidak peka di hatinya, ya itu agak lama. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa dengan bimbingan dan belajar. Dengan bimbingan dan belajar. Abang nggak buka kuncinya di sini yang belajar hikmah untuk melihat gaib atau menarik pusaka atau barang gaib atau apa. Abang tidak buka di sini. Tapi abang sudah buka kepada orang-orang yang belajar kepada abang. Tapi yang belum boleh tanya abang WhatsApp lagi. Yang belajar ya, yang nggak belajar ya jangan. Ilmu itu mahal. Gitu. Namanya narik pusaka mulu, ya nggak, kerja enggak, dagang kagak, bini ngasih makan. Mungkin narik pusaka aja, dapat kagak, gila iya, jangan stres. Jangan seperti itu, karena pernah terjadi seperti itu. Bang Haji, di antara murid Bang Haji, ada nggak yang mau bentuk tim ngadain rukyah massal? Soalnya di tempat saya yang banyak kejadian janggal fenomena gaib. Alhamdulillah untuk pengobatan massal ada, tapi tidak diumumkan. Nah, sekarang dia dari mana? Kalau dia dari Medan atau dari Sumatera, Kalimantan atau apa, abang bisa nanti abang sarankan, abang putus gitu, untuk rukyah massal. Bisa-bisa saja. Lanjut. Dari Instagram ada yang bertanya, Pak. Oh ya, jangan. Ada Itu mereka bisa ngomong. Oh. Apakah orang yang dulunya nakal masih bisa membuka mata batin, Bang? Ya, jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus. Ya. Jadi begini, contoh abang dulu abang ini mantan preman, bajingan, setan, udah semua deh. Ya, pernah masuk penjara nusuk orang, pernah bajingan setan, udah pokoknya. Ya. Apakah bisa belajar itu? Yang penting niat dari hati untuk belajar dan ada bimbingan guru itu. Kalau cuma nanya doang, belajarnya kagak, kapan bisa nih? Nanya, belajarnya enggak. Bapak kita dokter, tapi anaknya tidak sekolah dokter, tidak kuliah dokter, nggak akan bisa jadi dokter. Bapaknya dulu spiritual, paranormal, sakti, hebat deh. Tapi anaknya nggak belajar, sama juga bohong. Bagaimana mau bisa? Tentu ada bimbingan semua. Ada guru yang membimbing. Barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru, sama dia belajar dengan setan. Sama juga sekarang nih, zaman modern. Barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa ijazah, sama juga belajar dengan setan. Itu aja itu hadis. Dulu nggak ada YouTube zaman Rasulullah SAW, makanya keluarlah hadisnya. Tapi diartikan kita punya akal, punya hati untuk berpikir. Nah itulah, hati-hati. Banyak yang terjadi seperti itu. Ada lagi, misalkan menatu deh.
Ya lah sedih banget. Kalau Instagram yang bertanya memang pengikut abang yang ikut yang 1.500 lebih. Kalau dulu Instagram yang dulu tuh ada 3.000 lebih, cuman lupa emailnya. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Salam dari Madura. Semoga Bang Haji sehat selalu. Amin, amin, sama amin. Mau bertanya, kalau mau minta untuk usaha maharnya berapa? Jadi gini aja, daripada ya minta buat usaha kesana kemari, dukun sini, terus sana, orang sini, terus ke abang, cuma habisin duit aja. Ya, mending belajar. Kalau belajar sama abang, dikasih tahu, nih tempat lu ada guna-gunanya, tahu sendiri. Ini bagaimana supaya usahanya maju, supaya ini syariat ya, hakikat Allah ya. Orang spiritual itu ingat, hablum minannas wa hablum minallah. Abang menjadi spiritual ini, menjadi paranormal ini namanya syariat hablum minannas. Tapi hablum minallah antara abang dengan Allah harus punya. Makanya ada zikir dengan Allah, ada bercinta dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah. Setiap saat, setiap detik kita usahakan seperti ini. Ya, kalau mau belajar usaha, bagaimana? Yang belajar sama abang kan abang sudah bilang di grup VIP itu, yang baik. Ada pedagang pedagang bawang, pedagang ikan, Parkir. Parkir. Ya, ada tukang parkir, ada buka kafe, ada buka warteg. Ada pengusaha, ada kerja di kantor, semua ada. Dari kelas bawah sampai kelas atas. Jadi mendingan belajar, biar kamu jadi pinter, bisa ngobatin diri kamu sendiri, ya, keluarga, orang lain, dan nusa bangsa dan agama. Bisa ngobatin juga warung kamu, dagangan kamu. Ya, ada caranya tuh, ntar kamu terawang dagangan kamu kayaknya ada gangguan gaib nih, ada guna-guna. Nah, caranya bagaimana? Ya dikasih tahu caranya sama abang. Kayak Deden, Deden, siu, Deden. Nah, Deden. Kan buka laundry, tapi buka laundry, tapi ngobatin orang juga. Ada lagi yang dagang ini, dan lama-lama kita ini luntur mukanya, bedaknya. Artis dia. Jadi seperti itu ya. Jadi mending kita belajar. Karena apa? Itu abang mau menjadikan orang-orang menjadi spiritual atau paranormal sejati. Agar nanti abang wafat mengalir terus pahalanya ke dalam kubur abang. Ya, jadi kalian juga seperti itu. Lanjut. Bang, dulu sering betul aku lihat penampakan waktu masih sekolah SD. Tapi sekarang udah tidak bisa. Apa penyebabnya ya Bang? Ya, begini. Seseorang kalau memang kayak anak abang tuh, beberapa anak abang ada 4, yang 3 indigo, yang 1 belum. Indigo bisa melihat, bisa ini, bisa. Dulu waktu abang ke Singapura, bersikanoma melihat gaib. Nah, lalu seandainya orang itu pada saat dulu dia bisa melihat, kenapa sekarang tidak? Nah, berarti ada sesuatu, ada lokasi itu something. Yes. Something. Baru belajar tadi. Something wrong. Jadi ada sesuatu. Nah, bisa saja dirinya itu banyak kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya, mata zohirnya, mata batinnya tertutup oleh setan, tertutup oleh tidak bisa melihat lagi, batinnya tidak bisa menerawang atau memprediksi atau meramal lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Bang, kalau tidur sering terbangun di jam 1 sampai 3 malam, apakah saya ada bakat belajar ilmu spiritual? Jadi orang yang bakat belajar spiritual itu bukan dari bangun tidurnya jam 1, jam 3 malam, bukan.
tapi dari niat. Innama amanu biniatnya. Ya. Sekarang orang bangun tidur jam 1, jam 2, jam 3, terus kagak belajar ya bagaimana menjadi spiritual, bagaimana menjadi paranormal. Ya ada yang jadi paranoid bangun gitu loh, suges gitu, ya kan? Nah di situ, jadi tergantung niat kita. Kamu mau belajar apa enggak? Itu aja. Kamu mau bangun jam 1 ke jam 2, jam 3 kayak bangun jam subuh kayak mau bangun siang kayak nggak ada urusan. Yang penting niat dulu. Inama malu niat kamu mau belajar apa enggak? Itu aja. Mau belajar enggak. Jadi siapapun orangnya bisa belajar. Sama juga orang sekolah. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah bisa aja. Siapapun juga bisa. Asal ada duit, ya kan? Di sekolah ada yang gratis, ada yang enggak, kan begitu. Itu aja. Lanjut. Ini jam 12 udah berapa jam nih? 2 jam lebih ya? 2 jam lebih. Penontonnya berapa? 18. 8. Ya kita nanti berhenti, tunggu yang nontonnya 4 juta ya. Bisa channel langsung cemberut dari 4 juta, subuh kelar kan. Waktu itu kan 3,5 jam, live 3,5 jam apa? Iya. Subhanallah ya, karena mungkin gerakan hati, Allah menggerakkan hati kita. Karena kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di stop susah, di stop ini susah. Karena harus ada yang diungkapkan, harus ada yang dibicarakan, harus ada yang dikasih tahu atas izin Allah sebetulnya. Itu doang. Ya oke, lanjut. Bang, kenapa saya suka mual kalau berpergian ke tempat angker? Oh, jadi gini. Ada 2 macam. Kamu datang ke tempat angker, pertama sudah makan belum? Itu dulu. Kalau perut kosong, ya, mual, lambung naik, gas asam naik, lambung naik, bisa kamu muntah, atau sakit. Itu secara medis. Kedua, secara spiritual, secara paranormal, mungkin kamu lupa zikir, lupa ingat kepada Allah. Coba kamu datang ke tempat-tempat angker atau apa, mau di mana ke setan belek, setan kata-kata Ustaz turun, setan belek, setan keprak lah. Jangan takut, kan gitu kata selalu. Oh, itu benar, jangan takut. Karena kamu sudah takut duluan, sudah ini duluan, sehingga reaksi itu, sugesti reaksi, dah mual. Nah, ditambah lagi di badan kamu kosong, nggak ada ilmu, nggak ada ayat Allah, nggak berzikir kepada Allah, ya, langsung jadi. Lanjut. Bang, 1 bulan yang lalu adik saya tiap mau sholat suka bintik-bintik merah. Mau sholat, Suka bintik-bintik merah dan gatal-gatal. hmm. Sampai dicek ke dokter spesialis, tapi tetap saja nggak ada hasilnya. Ya. Jadi kalau mau sholat subuh apa sholat Johor? Mau sholat, Ya, nggak disebutin sholatnya ya. Jadi bisa saja secara medis itu alergi pada saat dia ngambil wudhu dingin. Karena kita nggak tahu dia tinggal di mana. Dingin, akhirnya jadi gatal, alergi. Itu secara medis. Kalau bicara secara medis dan secara spiritual. Kalau secara spiritual, pada saat dia mau sholat begitu ini, terus dia bintik-bintik gatal begitu ini, coba nanti pada saat dia wudhu itu, ya setelah wudhu dia bacakan Al-Ikhlas, dia buang tas, bacakan. Nah ini udah pelajar hikmah sebenarnya ya. Ini rahasia sebenarnya, tapi abang bongkar sedikit deh, nggak apa-apa, buat amal ya. Jadi bacakan. Insya Allah. Kalau memang itu guna-guna atau perlu, hilang. Karena ingat, ada hadis mengatakan wudu'a syiratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Kenapa kok pada saat dia ngambil wudu dia sakit kena guna-guna seandainya ini guna-guna? Gak mungkin.
berarti dia ada alergi dengan air pada saat diambil dulu dingin mungkin. Tuh, coba nanti dibacakan aja Al-Ikhlas di dirinya, kalau nggak nanti berobat ke abang atau di daerah mana ntar abang kirim mulut abang di mana. Syarat gabung jadi anggota pemburu hantu apa aja bang? Ya syaratnya nanti di sekolah WhatsApp abang ya, dengan ada mahar sedekah yayasannya cuma 1,5 juta. Nanti di share, abang share untuk pengobatan yang menjadi spiritual ya, menjadi paranormal. Itu, ya. Jadi mengobati diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama deh. Bisa begitu deh. Ya. Nanti WhatsApp abang aja. Ya, kasih nama, WhatsApp kasih nama, jangan lupa nama dan daerah tinggal. Bang, saya nggak bisa baca Al-Quran, bisa nggak belajar sama abang? Boleh, bisa. Sekarang kan abang bilang, yang non muslim aja, ya, yang non muslim atau mualaf aja yang belum bisa baca Quran masih bisa abang ajarkan dan masih bisa digunakan. Ya, karena apa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, dan ilmu Allah Maha Hebat, yang jago, yang hebat ini Allah. Ini di belakang abang kan abang bilang, ada orang non muslim, pakai kacamata, rambut ini, orangnya ganteng, pakai kaos hijau, celana hitam. Inisial Inisialnya C. Assalamualaikum bang. Udah 2 bulan ini telingaku kadang berdenging, kadang kecil, sedangkan juga kencang. Udah periksa ke dokter, tidak ada penyakit. Kira-kira kiriman orang atau gimana bang? Ya, oke. Nanti kamu caranya ya suruh tiupkan orang surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di kuping kamu. Ya, satu itu ya. Kedua gigi kamu ada yang bolong nggak? Gigi. Kalau ada bolong, tambal dulu. Itu secara kedokteran. Secara spiritual, tiupkan dengan surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas, tiupkan. Ya, itu aja. Yang simpel aja daripada punya samurai panjang. Karena abang bilang, yang punya golok pendek kan tas. Tajam, putus. Itu aja. Lanjut. Ini kayaknya ini kameramennya udah ini talent. Bentar lagi ya, habis ini kita selesai ya. Bang, kapan mau collab sama Kang Ujang Gerbek Dukun Santet? Saudaraku yang kusayangi, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau abang, bagaimana Kang Ujangnya? Ya, masing-masing punya cara dan punya SOP dan punya kode etik. Abang nggak bisa semena-mena langsung datang, Kang, ikut basmi ini, nggak bisa begitu. Ada sopan santun dan akhlak. Dan kita spiritual punya kode etik. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Merasa dirinya lebih hebat. Jangan. Nggak ingat dulunya waktu susah. Jangan. Insya Allah, apabila Allah kendaki, kita berencana, Allah yang menentukan kapan waktunya, insya Allah abang ikut. Kalau Kang Ujang izinkan. Kemarin abang datang ke sana, ya karena ulang tahun dan lain-lain. Akhirnya yang membantu Kiprana Lewu. Abang sudah jalan jauh, sudah jalan sampai mana itu, udah sampai masuk tol, gitu kan? Ini Ustaz Ujang menelponlah Kiprana Lewu. Gitu. Jadi nggak masalah, yang penting ada yang membantu siapapun. Makanya pada saat kita malam Jumat ini kita doakan semua yang melawan dukun santet, semua deh, yang abang kenal, yang nggak kenal, kita doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin.
ya kan? Semoga selamat, semoga sukses, bahagia, sehat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya mudah-mudahan Kang Ujang melihat live abang ini, ya kan? Bisa mengundang abang untuk melawan Gus Santet. Dan juga ada juga dari grupnya Gus Idris, Gus Nur Samsul, ya dan lain-lain. Ada yang WhatsApp ke abang, bang kenapa abang nggak bantu? Ya membantu Gus Idris, membantu Gus Nur Samsul yang melawan Gus Santet yang membunuh 171 kiai ya. Iya, benar. Karena abang memang kagak diundang, gitu. Karena masing-masing kita punya cara. Ya. Lain warung, lain masakan, lain doa, lain doa, lain pula cara. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain doanya, cara juga zikir dan lain-lain. Gitu. Dan abang jujur, kalau diundang pun belum tentu abang datang. Jujur. Kenapa? Karena di sini pun abang sibuk dengan mengajar. Biarlah mereka ya melawan Gus Santet. Abang mengajar di sini untuk menjadikan spiritual yang mengobati kena Gus Santet dan melawan Gus Santet. Jangan nggak dikira murid abang yang di Kalimantan melawan Gus Santet ada, tapi secara halus, secara jarak jauh, secara diam-diam. Karena belum ada bukti A1 bahwa dia yang membunuh orang, membunuh kiai. Buktinya mana? Itu dulu, A1 dulu. Kita di negara hukum, jangan sembarangan kita masuk kampung orang apa semua ngacak-ngacak. Yang ada kan urusan penjara, urusan polisi kan begitu. Jadi bukan abang takut demi Allah demi Allah. Karena lawan Gus Santet itu dulu juga abang tahun 2003, 2007, tahun 80, 90 juga ngelawan Gus Santet. Gini ya, gini saudara. Mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melawan Gus Santet itu ya banyak cara. Bukan hanya datang menyerang, bukan hanya itu saja. Itu juga bagus, silakan. Tapi ada cara juga yang kita mengobati orang yang kena sakit, kena santet, bulan-bulan dulu. Kita harus sembuhkan. Dan kita akan diserang oleh Gus Santet itu. Berarti double dua kita. Mengobati yang terkena santet dan diserang oleh Gus Santet. Nah, abang umur juga udah tua. Di sini tua, oh ini muda. Mungkin begitu. Kan gitu ya? Barangkali dari sejarah. Barangkali kan gampang. Gitu. Jadi bukan soal takut atau nggak mau. Ya. Jadi saudaraku, ya itu ya pendapat abang. Karena banyak yang WhatsApp abang. Ada 4 atau nggak banyak sih 4 atau 5 lah. Ya. Kenapa nggak bantu Kang Ujang melawan Ustadz nomor 9? Kenapa nggak bantu Gus Idris, Gus Nur Samsul, ya, Mas Karyo yang melawan Gus Santet yang membunuh 171 kiai, kan begitu. Bukan nggak mau, karena masing-masing punya tugas kepada manusia dan kepada Allah. Hablum minannas wa hablum minallah, kan begitu. Ya kan? Menjalankan Gus Santet hablum minannas. Hablum minallahnya antara kita dengan Allah. Terus mengobati orang hablum minannas. Antara santet kan begitu. Nah, jadi masing-masing punya cara. Ya, karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Oh, yang Gus Santet masuk surga? Enggak juga. Oh, yang enggak nyerang Gus Santet yang ngobatin orang kena teluh santet masuk surga? Enggak juga. Emang surga neraka punya siapa? Kan begitu. Paham ya? Silakan lanjut. Sebentar bacanya. Udah lapar apa ya? Kameramen lapar kayaknya. Lagi nyari. Yang hadir coba yang hadir kesian. Dari Hamade hadir.
Assalamualaikum Bang Haji dan tim Malaysia hadir Bang. Alhamdulillah Malaysia, alhamdulillah. Udah tim Malaysia banyak, alhamdulillah, semoga bisa menjalankan ilmu Allah dengan baik untuk menolong sesama manusia. Bang Haji, tolong lihat WhatsApp Anjas, mohon banget Bang. Ya WhatsAppnya Anjas nih mau lihat itu lagi dipakai buat shooting. Dan di sana lagi start. Karena Bang lihat Anjas ya. Miss call, insya Allah Bang lihat, Bang balas. Lainnya Bang balas. Madiun hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang, mau nanya nih. Ini istriku sering membantu ngobatin orang, kesurupan, kena guna-guna dan lain-lain. Tapi kasihan, tiap habis nolongin orang, istriku itu kayak sakit mau ikut Bang. Belum punya dana, solusinya gimana Bang? Solusinya gini, sama kayak ada satu ibu-ibu yang suka mengobati orang, mulut dan lain-lain. Tapi tidak belajar bagaimana sebelum mengobati orang mengunci badan dari guna-guna keluh serangan balik. Kedua, bagaimana mengeluarkan guna-guna dari dalam tubuh kita. Itu. Belum belajar ke situ. Cuma ngobatin aja. Nah, sekarang makasih sedikit kunci ya. Sebelum mengobati orang atau sesudah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cuci tangan. Sebelum baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di hati. Mohon kekuatan dari Allah lahir dan batin. Ya itu abang kasih singkat ya. Enggak banyak, enggak semua. Ya. Enggak, tidak semua. Tuh. Kalau kecuali yang belajar. Itu. Nah, lalu setelah dia ngobatin cuci tangan. Dan baca lagi. Dan dia mandi, baca lagi surat Al-Ikhlas lagi. Sambil mandi sambil meram. Itu aja dulu. Hati-hati. Jangan sembarangan. Orang ngobatin orang. Terkadang nganggap remeh penyakit, nganggap remeh orang. Sehingga dia tidak mau menggunakan penguncian badan dan lain-lain. Sehingga berbalik ke dirinya, dia bakal hancur. Karena jin guna-guna keluh itu. Karena abang bilang, bisa merusak ke fisik, ke usaha, ke rumah tangga. Ke fisik sakit, ke usaha hancur. Atau susah nyari kerjaan. Ya, ke rumah tangga, hancur rumah tangga. Atau kesusah jodohnya. Ingat itu, pesan abang. Itu aja, lanjut. Dari Iwan, Bang, abang orang yang saya lihat paling terdekat dengan Kang Ujang. Tolong bantu Kang Ujang Bang, lindungi dia jangan sampai terluka ya Bang. Ya, kan tadi baru kita doakan. Ya, doa suratul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin dan wudhu juga. Tadi kita sudah doakan, ya, karena jaraknya jauh. Allah maha adil, Allah maha tahu. Ya, jadi tetap karena bilang tadi, siapapun orangnya yang melawan dukun santet, menyerang dukun santet, kita doakan supaya diberikan kekuatan ilmu lahir dan batin, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Tetap kita doakan. Jadi kita tidak akan mundur. Gitu. Kemarin itu kalau seandainya abang nggak sampai Cirebon, tol masuk tol Cirebon keluar Jakarta, mungkin abang yang telepon oleh 1 jam, 6 jam. Tapi karena Kiprana Lewu yang jalannya ke sana yang lebih dekat ke Bandung, Cianjur, dia ditelepon lah, gitu. Ya, jadi bukan nggak mau bantu, tetap demi Allah demi Rasulullah kita bantu dengan doa. Kecuali Kang Ujang ya, mengundang abang, kalau dari sini ke Cirebon kan masih dekat, ya 6 jam. Kalau ke Malang kan lebih jauh, ya
kan? Gus Idris, Gus Samsun, Mas Karyo ke Medan lebih jauh. Gitu. Ini bukan nggak mau bantu, gitu ya. Lanjut. Bang, belajar ilmu hikmah itu bisa selamat dunia akhirat nggak bang? Ya, sekarang gampang, jawabannya mudah. Masuk tuh, Tuki. Baru datang nggak apa-apa. Jadi, apakah orang belajar hikmah bisa selamat dunia dan akhirat? Kenapa? Samping Satria. Apakah bisa selamat dunia dan akhirat? Ada dua jawaban. Kalau mengamalkannya tidak baik dan mengamalkan kepada orang tidak baik, tidak menjadi faedah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau diamalkannya dengan baik untuk menolong orang, warga, nusa, bangsa dan agama, dan zikir dan puasa, itu menjadi kebaikan di dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat itu pasti. Bukan insya Allah lagi. Kalau manusia, insya Allah. Tapi Allah yang maha pasti. Barang siapa yang cinta kepada aku, memohon kepada aku, bersujud kepada aku, maka aku akan kabulkan hajatnya. Barang siapa minta kepada aku, maka aku akan kabulkan hajatnya. Tinggal memintanya yang bagaimana. Ada adab sopan santun minta kepada Allah. Minta kepada bapak kita, ya minta duit aja kita ada adab sopan santun, bagi kepada Allah. Ya kan? Minta kepada Allah ada 3 macam. Ada satu contoh, kita kepada bapak kita, kita minta uang. Pak, bagi duit. Awas Pak, mau bagi duit, sandit dulu. Sama bapak tuh dikasih, dilempar dikasih. Tuh, minta kepada dia. 2, ada yang minta kepada bapak kita, Pak, boleh nggak saya maaf minta uang buat jajan sekolah? Ini anak saya. 2 ya, ingat tuh. 3, kepada bapak kita, contohnya bapak kita ini Allah. Kita nggak minta sama bapak kita dikasih. Nah, sini, saya papa, ini buat kamu jajan sekolah, ya. Pilih yang mana kamu? Pilih yang mana antara 3 itu? Itulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat semua yang hadir di sini maupun yang melihat YouTube channel Bang. Jangan lupa subscribe, abang share, biar dapat berkah. Karena omongan-omongan abang ini, omongan-omongan saran dan nasihat yang baik, bukan ceramah. Abang bukan penceramah, penceramah Ustaz Jenal, penceramah dakwah. Abang wajib memberitahu karena di dalam bidang hikmah, di dalam bidang ilmu hikmah spiritual dan Allah. Itu ya. Jadi 3 macam kita memohon kepada Allah. Yang mana kita 3 ini? Ya, perlu diingat. 3 macam permohonan kita kepada Allah. Yang mana kita mau minta kepada Allah? Baru 1 jam setengah. 2 jam. Kayak kesel. Bang, minta tuntunan amalan sholawat beserta cara dan hitungannya untuk hajat-hajat tertentu. Oke. Jadi kepada netizen, my bro, saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, abang nggak ngasih banyak-banyak, yang simpel aja deh. Baca aja sholawat Maulana ini yang abang amalkan dari tahun 95, ya. Ini yang abang amalkan dari tahun 95. Ini ada tahun 9. Dan ini buku kitabnya ini sampai tambalan sama solasi ya, solasi. Karena tua nih. Dan
ini dijasakan oleh Guru Abang Al Soleh bin Husin Al Idrus, Pulau beliau masih dan dijasakan oleh Guru Abang Al Habib Abdullah bin Muhammad Al Tos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Tos, Keramat Empang Bogor. Al-Fatihah. Nah, jadi abang dijasakan sholawat ini saja, ya. Nanti WhatsApp abang, bang saya nama ini dari ini, saya minta ijazah sholawat, abang kasih, gratis, tis. Sampai ini tis. Karena ilmu itu, sholawat itu ya Allah, Masya Allah. Di dalam arti sholawat ini kalau kamu tahu artinya dahsyat. Yang susah, yang dagang ya apa? Jadi Allah berikan kekayaan. Orang yang jahat sama kita, Allah balikkan jadi sadar. Dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kan Allah berselawat bersama mereka. Itu. Kita sholat tidak pakai sholatnya nggak sah gimana sih? Nah itu abang ijazahkan. Ya, abang ijazahkan, amalkan yang baik. Ada screenshot abang yang dia baca sholawat, ibunya lagi sakit, usahanya lagi susah, dagangnya lagi bangkrut. Subhanallah, dengan sholawat itu dia cuma ngamalin 1 minggu, tiap malam dibaca, ya Allah, sujud sama Allah, sholat hajat dia nangis sama Allah. Allah kasih keberkahan. Bohong. Kalau sampai sholawat ini jelek, abang tanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Abang tanggung jawab. Asalkan kamu ngamalin yang benar. Tapi kalau suruh tanggung jawab ke dia dan kayaknya mereka mau. Mereka kasih ilmu, kan? Matonya nggak benar, kita tanggung jawab sama Allah sendiri. Oh enggak. Memang iya. Oh enggak. Itu. Kecantol, janda, kecantol ini. Ya, rusak dah. Halo, enggak, abang nggak tanggung jawab. Ya Allah jangan, ampun ya Allah. Sama juga orang hadir majlis taklim. Orang hadir pengajian hukum Islam fikih. Pada saat gurunya mengajar, kamu jangan begini, jangan begininya. Hukum fikih Islam nih. Keluar, dia lakukan itu. Gurunya tanggung jawab nggak? Hah? Gurunya tanggung jawab nggak setelah dia keluar berbuat maksiat? Kan gurunya udah kasih tahu. Enggak. Hah? Enggak tanggung jawab. Jangan 1,5 juta buat sedekah yayasan abang tanggung jawab dunia akhirat. Ya Allah, ampun. Jangan usah belajar dah. Jangan capek. Nah, itu. Makanya yakin, berani, tegas yang abang ajar. Orang berani, orang yakin dengan ayat Allah, tapi dia tidak berani mengobati orang, tidak akan berjalan ilmu. Orang berani tapi tidak punya ilmu Allah, bagaimana mengobati orang? Tegas maksudnya apa? Yang batil, yang hak. Ini kena santet, ini kena teluh. Ya benar. Tunjukkan, buktiin. Jangan ngomong doang. Ibu bapak kena santet, kena teluh. Udah duit habis, 2 mobil. Sampai bangkrut. Bayinya kagak. Kena santet aja. Kena teluh aja. Bayinya kagak. Masa ayat Allah kalah sama setan bagaimana sih? Berarti ngobatinnya gimana? Spiritualnya benar apa enggak hukumnya? Jangan seperti itu. Itu mainan abang tahun 85 dulu, semua orang yang sakit yang datang berobat kena guna-guna. Bapak itu, wah takut itu. Waduh, besok bapak mati sama ini. Karena santet ya, pakai santet. Balik, reak. Balik ini. Apa? Yang api. Manaspati. Apa? Manaspati. Besok bapak ini mati. Kalau 3 sekali udah capek. Itu mainan abang dulu nipuin orang. Sekarang udah jadi pakai lagi. Ya, kesian orang.
Orang udah susah, digorok, ini capek, kesian. Jangan. Oke, ya, 2 menit lagi kita selesai. Bang, bagaimana cara menghilangkan rasa ketakutan dan minta amalannya supaya melawan ketakutan? Jawabannya Bang, semoga Ya. Abang menjadi amal jariah. Jadi ada 2 jawaban. Karena abang belajar psikolog, cuman mau sarjana psikolog, nggak punya duit, nggak nyampe, jadi gitu kan. Jadi abang SAG, sarjana alam gaib, dan SH, sarjana hikmah. Kalau anak abang sarjana psikolog lulus. Jadi begini, ada 2 jawaban. Jawaban pertama dengan ilmu kedokteran psikolog. Kalau dia sudah trauma, takut atau apa, dengan satu misalnya ular atau apa, dia akan terus menerus tuh. Nah itu harus diobati secara psikolog. Secara spiritual ada lagi pengobatannya. Bagaimana supaya kita tidak takut dengan siapapun. Jangankan jin, kepada manusia pun kita tidak boleh takut. Kita hanya takut kepada Allah dan Rasulullah. Takut kepada Allah bukan menjauh. Kalau manusia kan, kalau takut sama manusia kan takut, jauh kan, kabur. Kalau ketemu dia kabur. Takut sama Allah beda. Takut sama Allah malah mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena siksaan Allah sangat pedih. Siksaan Allah sangat pedih. Neraka sangat pedih. Maka kita takut sama Allah. Makanya kita makin dekat kepada Allah yang punya surga neraka. Orang kebalik kadang. Buat takut sama si A, mau jawara dulu. Tapi sama Allah nggak takut. Kebalik. Sama manusia takut, sama Allah nggak takut. Sama Allah harus takut. Takutnya karena apa? Nah, sebenarnya sama Allah itu harus berani. Berani dalam arti apa? Ada something, ada tanda tanya. Berani kepada Allah, kenapa? Harus kita lebih dekat kepada Allah. Contoh gini aja. Kalau Ropi takut sama abang, gak bakal dekat sama abangnya. Tapi sama Allah gak boleh begitu. Sama Allah harus takut. Dan tambah dekat. Bedanya di situ. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi, saudaraku, jangan takut kepada siapapun. Tanamkan di hati kamu. Ya Allah, ya Rabb, hamba tidak akan mati dengan terusan kecuali dengan ridhomu ya. Dengan ridhomu, hamba tidak akan mati. Dan hamba tidak akan takut dengan siapapun ya Allah, kecuali takut kepadamu, karena siksaanmu sangat pedih ya Allah. Itu dulu tanamkan. Makanya mau setan belang mana kita nggak takut, setan belek, setan keplet, setan jintomang. Jakarta terkenal ini jintomang, ya kan? Cirebon setan belek, setan keplet. Kalau di ini jintomang kan keplet, gitu istilahnya kan gitu. Istilah. Oke, jadi kamu tanamkan di hati kamu itu dulu. Terus baca doa, ya kan? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jauh-jauhkan hamba dari godaan setan yang terkutuk, kan gitu. Atau Al-Ikhlas, atau surah An-Nas. Oke, lanjut. Satu menit lagi ya. Apa bedanya ilmu hikmah dengan yang lain, Bang? Jadi, abang membahas di sini ini ilmu hikmah. Kita membahas ilmu lain. Jadi kalau ilmu lain itu, jadi gini ya, Rasulullah SAW ilmunya selautan. Ilmu Rasulullah itu selautan, sebanyak pasir di lautan. Ilmu kita tidak ada sujung rambutnya Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara ilmu, tiada batas. Carilah ilmu dari kamu semenjak lahir sampai ke liang lahat. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tetap kita dari semenjak kita lahir, kita belajarlah agama.
Belajarlah ilmu, jangan ilmu hikmah aja. Tapi ilmu hukum Islam nggak tahu, ilmu akidah nggak tahu, ilmu tasawuf nggak tahu, jangan. Tetap kita belajar pelan-pelan. Ilmu hukum Islam, ilmu fikih, biar tahu kita yang namanya dosa, haram, halal, sunnah, makruh, mubah, subhat, biar tahu. Jadi nggak salah jalan. Kita nyembah kayu lagi nih. Ini kayu Nagasari, Hong Jabar Hong, disembah. Ngaco ini. Itu bicara akidah, keimanan. Abang bicara yang hak. Misalnya begitu. Nah kalau menyembah yang lain terserah, masing-masing agama kok. Kan begitu. Tapi ini bicara masalah ilmu hikmah. Bicara ilmu keyakinan. Dua detik lagi. Tinggal yang hadir-hadir. Ya, ada. Dari Tanjung Pasir hadir, Jatinangor Sumedang hadir, dari Jampang Surade hadir bang. Alhamdulillah. Kalau Jampang Surade, semoga sukses selalu. Abang dulu punya guru di kampung Cibaraja, Sukabumi, Cibaraja, Babe Tajudin. Jayasina, silat gerak Jayasina, Babe Tajudin di kampung Cibaraja, di Al-Fatihah. Beliau sudah wafat. Ya, beliau sudah wafat itu tahun 91. Babe Tajudin. Siapa yang nggak kenal Babe Tajudin di kampung Cibaraja? Abang salah satu muridnya dan punya ibu di Jampang Surade atau Jampang Kulon. Situ. Ya. Subhanallah, abang muridnya beliau, tapi beliau sudah meninggal bang, sudah Ya, wafat dan makanya terkenal sekali. abang bacain Fatihah sekarang. Itu guru abang dan kita ya itu tahun 91. Makanya abang, kalau abang bohong, lumpuh kaki abang keluar dari majelis ini. Itu guru abang, Babe Tajudin. Ya, mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Amin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya mungkin memang abang bersalah. Bersalahnya apa? Sudah lama tidak membacakan suratul Fatihah, gitu Ustaz. Sehingga ada satu netizen yang mengingatkan Ane ini kepada guru Ane. Mungkin seperti itu. Ane bersalah karena Ane jarang membacakan suratul Fatihah. Kita itu jangan lupa kepada guru-guru kita. Mau jelek kek, mau buruk kek, tetap guru kita. Yang baik diambil, yang jelek buang. Kita bacakan suratul Fatihah kalau beliau sudah wafat. Itu tahun 91. Beliau sedang sakit waktu itu. Ada anaknya, namanya abang lupa. Waktu itu udah berjalan juga. Jadi abang nggak bohong. Makanya yang tadi netizen tadi nanya dan ngomong, beliau tahu berarti. Karena abang bilang tadi, siapa yang nggak kenal Babe Tajudin di kampung Cibaraja, Sukabumi? Siapa yang nggak kenal? Nama perguruannya Gerak Jayasina, Gerak Jayasina. Gitu. Ya. Abang udah tua, nggak main silat lagi, nggak main golok lagi. Kalau anak abang goloknya mainnya dua, kata. Kalau abang satu, itu belepotan. Kalau murid abang, anak abang Muhammad Farhan, muridnya Babe Husin, Sleepy. Main goloknya kalah abang, 2 golok, abang kalah main goloknya. Jadi bapak kalah sama anak main goloknya. Kalau berantemnya, ya belum tentu, gitu maksudnya. Ya, jadi kita harus apa? Menyadari kalau memang kita nggak mampu ya nggak mampu, jangan sombong, kayak begitu. Itu siapa tadi itu? Nanti WhatsApp abang.
Abang mau nanya anaknya itu sekarang tinggal di mana? Tuh nih, nggak ada namanya. Ya tolong yang tadi nanya sama abang yang tinggal di Jambang Surade atau Jambang Kulon, tolong WhatsApp abang di 08128 94 kali 68 ya. Ya abang pengen nanya ya anaknya sekarang bagaimana, istrinya bagaimana. Dia bilang, saya dengar-dengar bang katanya anaknya nerusin sekarang. Oh alhamdulillah. Tapi masih di rumah di sana ya. Namanya masih di Cibaraja ya. Jadi suatu saat insya Allah kalau Allah gerakkan hati, kita berencana Allah menentukan, abang bisa mampir ke sana. Karena anaknya dekat banget sama abang. Dulu masih kecil, masih ya bukan kecil ya, masih umur 15 tahun lah. Cuman tinggi, orangnya tinggi besar. Dulu tinggi kurus, nggak tahu sekarang. Itu ya. Tiap maulid tuh ramai di situ. Gitu, ya. Nanti WhatsApp abang, tolong WhatsApp abang ya. Jangan lupa ya. Amin mendikin memang. Oke, kita 2 jam 10 ya, hampir 3 jam ya. 1, 2, 3, hampir 3 jam kita dari jam 10 mulai. Itu saja, abang mohon maaf lahir batin. Semoga apa setiap malam Jumat kita istiqomah, kita ritual, zikir, sholawat, tahlil, tahmid, semoga Allah kabulkan doa kita dan doa netizen juga semua Allah kabulkan. Ya kita tutup dengan doa sedikit oleh Ustaz Zainal Fikri ya, doa. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Bukakanlah untukku dan untuk yang hadir di ini majlis dan untuk yang menonton ini live dan untuk yang belajar VIP dengan Bang Haji Ridwan. Bukakanlah untuk kita semua ya Allah. Hidup-hidup kebaikan ya Allah. Hidup-hidup keselamatan ya Allah. Hidup-hidup kesehatan ya Allah. Hidup-hidup nikmat-Mu ya Allah. Itu keberkahanmu ya Allah, itu kekuatanmu ya Allah, itu kasih sayangmu ya Allah, itu rezekimu ya Allah, itu ilmumu ya Allah, itu keampunanmu ya Allah, dan itu surgamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah telah selesai live kita setiap malam Jumat. Jangan lupa menonton, subscribe dan like dan share ya. Mudah-mudahan barokah dunia orang tua. Karena semuanya ini ya abang katakan, ya abang sarankan itu yang tentu yang hak, bukan yang batil. Ya, tentu yang hak. Karena kalau abang bicara ini yang batil, berarti abang tanggung jawab di hadapan Allah nanti di akhirat nanti. Dalam kubur abang tanggung jawab di hadapan Allah. Itu abang nggak mau. Karena ini yang melihat seluruh dunia. Jadi biar manfaat di dunia pada akhirat. Amin ya amin. Kurang lebihnya abang mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Al-Jual. Allahu Akbar.